Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, kawan baik Nur Iswan Channel semua. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, kali ini kita akan membahas tema yang orang selalu membandingkan antara Pak Jokowi dengan Pak SBY. Perbandingan ini apple to apple karena keduanya itu memiliki periode penuh sebagai presiden. Salah satu yang menarik kemarin survei Carta Politika itu di rilisnya yang terakhir itu tiba-tiba memasukkan satu slide tentang siapa yang lebih baik kinerja ekonomi Indonesia ketika dipimpin oleh Pak SBY dan ketika dipimpin Pak Jokowi. Nah, kita tidak hanya membandingkan urusan kinerja ekonominya saja, tetapi juga membandingkan sebenarnya yang paling konkret itu raihan perolehan suara ketika keduanya terpilih pertama kali sebagai presiden dan kemudian kedua kalinya sebagai presiden atau sebagai incumbent. Nah, tidak hanya Pak Jokowi dan Pak SBY yang kita perbandingkan raihan perolehan suaranya ketika mengikuti pemilu, tetapi sekaligus kita bandingkan juga dengan sosok Ibu Megawati. Kenapa Ibu Megawati penting? Kita juga lihat perolehan suara parpolnya ketika beliau menjadi presiden dan ketika beliau bertarung pertama kali di pemilu 99. Nah, pada survei Carta Politika di tabel yang kawan baik lihat ini, nah Mas Yuniarto Wijaya memotret bahwa dari sisi kinerja ekonomi Pak Jokowi kira-kira lebih baik dari Pak SBY menurut jajak pendapat yang Carta Politika lakukan. Pemerintahan Jokowi dipandang kinerja ekonominya itu tingkatnya itu adalah 47,5%. Nah, pertanyaannya adalah dibandingkan dengan Pak SBY itu berapa persen? Nah, Pak SBY itu di bawah Pak Jokowi 40,4%. Nah, pertanyaannya memang menggelitik. Pemerintahan Jokowi saat ini sedang mengalami tantangan ekonomi, sementara itu pemerintahan SBY sebelumnya juga sempat mengalami goncangan ekonomi selama masa pemerintahannya. Dari kedua masa pemerintahan tersebut, menurut Bapak Ibu Saudara, manakah yang memiliki kinerja ekonomi lebih baik? Nah, jawabannya tadi itu, Pak Jokowi 47,5%, Pak SBY 40,4%, tidak tahu dan tidak jawab itu 12,2%. Kira-kira narasi yang ingin dibangun adalah jika dibandingkan dengan Pak SBY, Pak Jokowi itu lebih baik. Kira-kira kan itu kesimpulannya. Tapi saya ingin melihat raihan perolehan suara sebenarnya. Karena persepsi publik, persepsi pemilih dalam melihat kepemimpinannya itu adalah melalui pemilu. Jika pemilih dan masyarakatnya puas, maka tren perolehan suaranya itu akan meningkat sangat signifikan. Atau ketika dia memiliki harapan pada saat maju pertama kali menjadi kandidat presiden, seberapa luas, masif jumlah dukungan pemilihnya. Nah, ini hubungannya dengan raihan perolehan suara partainya. Nah, kita bandingkan dari pemilu ke pemilu, dari tahun 99 sampai 2019. Kita mulai dengan Pak SBY, ya. Pak SBY itu Pak SBY itu
Ya, kita lihat Pak SBY itu pertama kali partainya Partai Demokrat, kalau tidak salah didirikan di tahun 2001, 3 tahun menjelang pemilu 2004. Nah, singkat cerita, ketika Partai Demokrat ikut pertama kali menjadi partai peserta pemilu, maka raihan suaranya di tahun 2004 ketika Pak SBY hendak mencalonkan diri jadi kandidat calon presiden, itu raihan suaranya itu 7,45% dari total suara atau total pemilih. Ya, ekuivalen dengan 8,46 juta suara. Nah, itu periode pertama di mana Pak SBY akhirnya menjadi presiden terpilih mengalahkan Ibu Megawati di 2004. Nah, ketika 5 tahun memimpin, tentu masyarakat dan pemilih itu mengikuti pemilu lagi di tahun 2009. Berarti Pak SBY ini menjadi incumbent. Berapa raihan suara Partai Demokrat ketika Pak SBY sedang kuat-kuatnya menjadi petahana, artinya seluruh instrumen kekuasaan ia miliki dan seluruh program prioritas bisa ia drive, bisa ia susun dengan lebih baik dengan berbagai stimulus terhadap para pemilih. Nah, angkanya di 2009, Partai Demokrat melonjak dari total suara pemilih itu menjadi 20,81% dari tadinya 7,45%. Artinya meningkat kurang lebih 13%. Ya. Ekuivalen dengan 21,66 juta dari tadinya 8,46 juta. Berarti kenaikannya kira-kira sekitar 13 juta pemilih, ya. 13 juta pemilih atau 13 juta suara. Nah, Bu Megawati mencetak rekor ternyata. Ya, di tahun 99 ketika Orde Baru runtuh di tahun 97-98, pemilu pertama itu adalah 99. Presidennya adalah B.J. Habibie. Nah, PDIP ketika itu dengan figur Ibu Megawati yang kokoh, kuat, dan saat itu menjadi salah satu figur yang kemungkinan besar akan menjadi presiden, ternyata suaranya itu mencatatkan rekor. Ya, PDIP memperoleh suara jika dipresentasikan itu 33,75%. Ekuivalen dengan berapa juta suara? 35,62 juta suara. Nah, ketika 5 tahun lagi terpilih, tetapi 99 itu harap diingat, yang terpilih menjadi presiden itu adalah Gus Dur, belum pemilihan langsung, karena 99 itu dipilih oleh MPR. Nah, Gus Dur terpilih, tetapi kemudian di 2001, kalau tidak salah, Gus Dur itu lengser atau dilengserkan, ya. Sehingga yang naik itu adalah wakilnya Gus Dur itu adalah Bu Megawati. Jadi ketika di pertengahan periode antara 1999 ke 2004, Ibu Megawati itu separuh perjalanan itu sebenarnya menjadi incumbent yang maju menjadi calon presiden di 2004. Jadi posisinya itu adalah incumbent presiden gitu. Tetapi justru suaranya itu merosot dari tadinya 33,75% malah menjadi 18,53% atau setara dengan 21,03 juta suara. Angka 21 juta ini menurun
dari 35 juta. Jadi kurang lebih kehilangan 14 juta pemilih. Ya, 14 juta pemilih. Nah, dulu orang mengatakan raihan Ibu Megawati di tahun 99 itu adalah angry voters. Jadi orang yang sudah marah sekali kepada Presiden Soeharto dan Orde Barunya, kemudian melimpahkan suaranya itu ke Ibu Megawati dan PDIP. Ya, sehingga Bu Megawati itu mencatat rekor dalam sejarah perolehan suara dari pemilu 99 sampai 2019. Nah, kita loncat ke Jokowi. Ya. Jokowi itu ketika 2012 itu kemudian terpilih, ya, terpilih menjadi gubernur DKI dari tadinya wali kota Solo, itu bersiap dan menjadi figur harapan masyarakat yang baru karena Pak SBY tidak lagi menjadi calon presiden karena dibatasi selama 2 periode. Jadi harapan kepada Pak Jokowi ini besar dan kemudian sepertinya pemilih mencari figur yang merupakan antitesa terhadap figurnya Pak SBY. Ya, jadi di 2004 itu situasinya begitu. Makanya di 2014 itu, ya di 2014 Pak Jokowi terkenal dengan konsep belusukannya yang masuk gorong-gorong itu. Kemudian tiba-tiba punya SMK gitu. Mobil nasional SMK. Bahwa kemudian SMK itu tidak menjadi kenyataan itu hal yang lain. Tetapi kira-kira harapan para pemilih dan masyarakat di 2014 itu membuncah, cetar membahana kepada Pak Jokowi. Nah, berapa raihan suara PDIP ketika Pak Jokowi menjadi kandidat calon presiden dari PDIP? Nah, raihan suaranya itu adalah 18,96%, ekuivalen dengan berapa? 23,67 juta. Ingat 2014 itu lawannya Pak Jokowi Yusuf Kala itu adalah siapa? Prabowo Hatta Rajasa. Ya, Prabowo Hatta Rajasa di 2014. Nah, raihan 23,67 juta ini memang meningkat dari raihan PDIP di 2009. Karena di 2009 PDIP itu hanya memperoleh 14,01%, ekuivalen dengan 14,58 juta pemilih. Jadi meningkat ke 23,67 juta itu kurang lebih sekitar 9 juta suara. Ya, 9 juta suara tuh ketika Jokowi menjadi calon presiden yang akhirnya kemudian terpilih, ya. Jadi sekali lagi PDIP ketika Jokowi menjadi calon presiden, raihan suaranya di 2014 adalah 18,96% atau setara 23,67 juta suara, meningkat kurang lebih 9 juta. Nah, apa yang terjadi di 2019 ketika Jokowi amat sangat kuat sebagai petahana, incumbent, lagi-lagi memiliki instrumen kekuasaan yang amat sangat kuat, yang bisa kemudian mempunyai program-program stimulus untuk para pemilihnya. Gitu. Berapa raihan suara PDIP 2019? Di 2019 PDIP memperoleh 19,33%. Ya, hanya naik sedikit dari sebelumnya 18,96% di 2014. Jumlah suaranya berapa? Jumlah suaranya adalah 27,05 juta. Memang meningkat dari sebelumnya di 2014 23,67 juta. Berarti kenaikannya berapa? Kenaikannya itu kira-kira ya 3,5 jutaan.
gitu. Jadi ketika menjadi incumbent, ternyata kenaikan perolehan suara partai PDI Perjuangan dan memiliki tokoh sentral Bu Megawati, apalagi Pak Jokowinya sebagai presiden, ternyata naiknya hanya berapa? Hanya kurang lebih ya 3 juta lah gitu. 3 juta ya, atau 4 juta kurang, hampir 4 juta gitu. Sementara Pak SBY ketika menjadi incumbent itu naiknya hampir 13 juta gitu. Bu Megawati tidak menjadi presiden di 99 mencatatkan rekor perolehan suara tertinggi dari sejarah pemilu sejak 99 sampai 2019. Karena setelah itu partai pemenang pemilu itu tidak memperoleh di atas 30 juta suara. Ya, karena Bu Megawati itu memperoleh suaranya itu 35,62 juta. Jadi siapa yang paling digdaya dari perolehan suara itu? Kalau dari fakta ini ternyata Jokowi maupun Pak SBY itu kalah oleh Ibu Megawati, ya, karena memperoleh suara lebih dari 35 juta. Sebagai incumbent ya, Bu Megawati di 2004 itu katakanlah incumbent karena menggantikan Gus Dur. Ternyata dari 35,62 juta malah melorot ke 21 juta. Ya, Pak Jokowi ketika menjadi incumbent dari 23,67 juta ke 27 juta. Kurang lebih hanya berapa? Hampir 4 juta. Pak SBY ketika menjadi incumbent itu dari 8,46 juta ke 21,66 juta, kurang lebih 13 juta suara. Itulah kawan baik, kalau kita mau melihat kinerja perolehan. Nah, yang menarik sepertinya ya kan Bu Megawati masih ada sekarang. Pak Jokowi juga sekarang presiden. Pak SBY masih akan menjadi salah satu kingmaker. Ya. Nah, 3 figur ini sepertinya memiliki agenda politik yang berbeda-beda. Bu Megawati sepertinya berada di persimpangan antara mendorong anaknya Puan Maharani sebagai Trah Soekarno, ya, atau mendorong Ganjar Pranowo. Nah, kalau Pak SBY tentu saja ia ingin mendorong AHY sebagai figur, mungkin sebagai cawapres atau mungkin sebagai tokoh sentral di koalisi perubahan. Tetapi besar kemungkinan Pak SBY itu akan berlabuh ke Anies Rashid Baswedan. Nah, Pak Jokowi ini sebagai incumbent. Dalam politik itu kita tidak mengukur orang dari hanya kata-katanya, tapi perilakunya. Seperti Pak Jokowi ini, ya, sebagai incumbent yang akan berakhir dan tidak mungkin maju kembali, sering bertemu dengan para relawan, ya. Projo ketemu, kemudian kemarin di Senayan tuh Gerakan Nusantara Bersatu. Ia amat sangat sering mengumpulkan para relawannya seolah-olah ingin menunjukkan kepada khalayak bahwa inilah kekuatan partai saya. Partai politiknya itu partai politik relawan. Artinya apa? Sepertinya Pak Jokowi ini punya agenda untuk mendukung salah satu, hingga kemudian ada pernyataan resmi bahwa Pak Jokowi itu bersikap netral gitu. Nah, tetapi yang menarik adalah permainan ketiga figur ini dan kemudian melihat rekam jejak perolehan suaranya. Setelah kita paparkan ini, ternyata ya hasilnya seperti itu. Kawan baik bisa simpulkan sendiri siapa sebenarnya yang paling digdaya. Ya, tetapi ini akan berlanjut terus dinamikanya, tetapi fakta-fakta perolehan suara menunjukkan
efek figur popularitas dan elektabilitas ketiga figur ini tergambar jelas dari perolehan suara dari pemilu ke pemilu. Kawan baik simpulkan sendiri dan analisa sendiri siapa yang paling dikdaya dalam memperoleh suara di pemilu bagi partainya. Demikian kawan baik, Nur Iswan Channel. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Channel. Demikian, terima kasih.